masuk ke masuk ke kaji latih standar 7 ya Nak ya. Ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyi misalnya masuk ke sini, maaf ya Nak ya, sedang ada bunyi-bunyi, sedang ada perbaikan di bawah, jadi maaf kalau terganggu. Ya. Ibu coba share screen Nak. Di sini ke kaji latih 7. Ya, kaji latih standar 7. Ya. Oke. Ya. Ya. Kita lihat di sini paragraf 1. Oke. Ibu tandai saja di sini. Masih bunyi lagi. Ya. Parents send their children to school with the best of intentions. Yang ini ada ya. Jadi teks yang pertama untuk 5 pertanyaan. Predikatnya adalah send. Nah, ini adalah predikatnya. Parents send. Nah, kenapa sendnya tidak pakai s? Karena parentsnya dalam bentuk plural ya. Their children to school with the best of intentions. Believing that formal education is what kids need to become productive, happy adults. Ya, send their children to school with the best of intentions. Believing that formal education is what kids need. Nah, jadi mempercayai bahwa adanya pendidikan formal is what kids need to become productive, happy adults. Titik ya. Berikutnya, many parents predikatnya adalah do. Ya, Ibu ganti di sini. Oke. Have columns di sini bold dan italic about how well schools are performing. But the conventional wisdom is that the issues can be resolved with more money. Ya, di sini ada konektor tetap ya. Sini but. Oke. That the issues can be resolved with more money. Nah, ini ada pasif ya. Can be bentuk ketiga, dicari solusinya. Nah, jadi di sini disebutkan katanya parents mengirimkan anak-anak ke sekolah dengan harapan tujuan yang baik ya, menyekolahkan mendapatkan pendidikan formal. Oke. Many parents ya, columns ini ragu-ragu. Di sini bold dan italic, ragu-ragu. How well school, bagaimana sekolah yang baik itu performing. Sekolah yang baik itu seperti apa? Nah, ada menyebutkan katanya ya, ada conventional dulu ya katanya conventional wisdom is that this issue. Nah, jadi sekolah yang baik itu katanya berdasarkan kepercayaan orang-orang zaman dulu itu adalah more money. Jadi uangnya harus banyak ya. Nah, better teachers, gurunya harus baik. Kemudian kurikulum yang lebih menantang dan mendapatkan tes rigorous test. Nanti ditanyakan ya rigorous test ini. Nah, itu adalah conventional wisdom. Itu kan ya, harus yang more money, sekolahnya mahal, better teachers dan seterusnya. But what if the real problem is school itself? Jadi apa permasalahan dari sekolah itu sendiri? Nah, the unfortunate fact is that one of our most cherished institution is by its very nature failing our children and our society. Nah, tapi katanya fakta yang kurang menguntungkan, tidak benar itu katanya ya. Jadi menggagalkan untuk anak-anak dan masyarakat. Nah, disebutkan seperti itu. Oke. Tuh bunyi lagi anak ya, maaf mengganggu ya. Ada bunyi ketok-ketok. Iya. Nah, berikutnya paragraf yang kedua untuk 5 pertanyaan. Ya, ini adalah paragraf yang kedua. Ya. Predikatnya adalah are required. Nah, ini adalah predikatnya. Pasif ya. Are and is are kata kerja bentuk ketiga. Ya. Diminta, anak-anak diminta berada di sekolah, diminta berada di sekolah ya. Where their freedom is greatly restricted. Di mana kebebasan mereka sangat dibatasi. Ini juga pasif ya. Is greatly restricted. Ini kata kerja bentuk ketiga. Ya. Children are required to be in school where their freedom is greatly restricted, far more than most adults would tolerate in their workspaces. In recent decades, dalam dekade-dekade belakangan ini, satu dekade 10 tahun ya, we have been compelling. Nah, ini predikatnya. Compelling means force. Berarti itu adalah present perfect continuous ya. Force. Nah, begini. Dia dirubah ya. Maka menjadi bentuk ing ya. Forcing. Ya, we have been compelling, memaksa them, children, to spend more time in this kind of setting
There is strong evidence, ada bukti yang kuat bahwa disease causing psychological damage to many of them. Jadi menghabiskan banyak waktu di sekolah itu, katanya berlama di sekolah mengakibatkan psychological damage, ya, kerusakan kerusakan psikologi yang berat bagi anak-anak itu. And as scientists have investigated, ini predikat berikutnya, ini adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. How children naturally learn, bagaimana anak-anak itu secara alami dia belajar. They have realized. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. They have realized that kids do so most deeply and fully, and with greatest enthusiasm, in conditions that are almost opposite to those of school. Disebutkan, ya, bahwa adanya keinginan memaksa anak-anak berlama di sekolah, ya. Itu paragraf kedua intinya. Ibu teruskan ke paragraf yang ketiga, ya. Paragraf yang ketiga, ini bunyi, ya, masih terganggu pasti ini. Ya, maaflah, mungkin dia nggak selalu sering di depan ini. Ya, paragraf yang ketiga. Compulsory education, predikatnya adalah has been. Ya, nih, ya. Pendidikan wajib. Ya, sebentar. Ya, masih banyak baterainya. Pendidikan wajib has been a feature of our culture now for several generations. Jadi menjadi sebuah hal yang terbelah, ya, terpecah, ya, dari budaya kita untuk beberapa generasi. Nah, di sini disebutkan dia membincangkan, berarti predikatnya has. Ini adalah pendidikan wajib, ya. Presiden Obama, saat itu, ya, di negara Amerika Serikat, and Secretary of Education M. Duncan are so enamored of it. Nah, jadi begitu antusiasnya, ya, so enamored, antusias, ya, of it that they want even longer school days and years. Bahkan mereka menginginkan yang berada di sekolah itu lebih lama, ya, per harinya, per tahunnya. Most people assume, menduga bahwa the basic design of today's school muncul from scientific evidence about how children learn. Nah, ya, muncul dari the basic design. Jadi konsep dasar dari sekolah hari ini diharapkan muncul dari bukti ilmiah how children learn. Bagaimana anak-anak itu belajar. But nothing could be further from the truth. Tapi tidak ada yang lebih jauh yang diperoleh dari yang sebenarnya. Jadi tetap saja gagal, ya. Oke. Pendidikan wajib itu. Ini hanya menyoroti di negara Amerika Serikat. Teruskan. Paragraf tadi sudah 1, 2, 3. Sekarang paragraf sini dulu. Paragraf keempat, ya, Nak, ya. Kita tambah nanti waktunya, ya. Berarti selesainya jam 5, ya, Nak, ya. Ya, tadi Ibu ambil waktunya, ya. Ya. Kita tambahkan saja. Ya, ini paragraf yang keempat. Schools, predikatnya adalah are, ya. Nah, udah gini predikatnya. Gitu kan? Jadi gampang, ya, menemukan. Tetap kita menemukan subjek, predikat, dan objek, ya. Schools are, we know them today are a product of history. Jadi sekolah sekarang itu adalah produk dari sejarah, not of research, bukan dari penelitian. Research di sini adalah study, ya. Oke, study or investigations. Oke, nanti the blueprint for them, ini, ya, predikatnya was developed. Nah, berarti kalau ada was yang diikuti, lihat di kanannya, itu adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Berarti dikembangkan, ya. The blueprint for them dikembangkan during the Protestant Reformations, when schools were created. Di mana sekolah-sekolah diciptakan. Nah, kembali ada were, ya. Di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini, ya. Nah, berarti ya, nah, diciptakan. Nah, jadi sekolah pada saat itu, ya, nah, blueprint atau konsep dasarnya itu dikembangkan selama perubahan reformasi saat itu, ya, diciptakan. Jadi sekolah itu dibuat, sekolah itu diciptakan mengajarkan anak-anak membaca kitab suci gitu saat itu.
belajar bisa membaca kitab suci, ya, memahami. To believe scripture without questioning it. Jadi mempercayai bahwa ya kitab suci pasti benar ya tanpa mempertanyakannya. Ya, itu pasti ya. And to obey authority, dan mempengaruhi the authority figures without questioning them, ya, tanpa mempertanyakannya, sama saja. Ya, kitab suci, anak belajar kitab suci pasti benar. Oke. Berikutnya, when schools were taken over. Ini juga pasif ya, Nak ya. Were taken over. Ketika sekolah-sekolah itu diambil alih oleh the state, negara atau pemerintah, dibuat wajib di sekolah itu, and directed, dan dijalankan, akhirnya mengarah kepada pendidikan yang sekuler ya. Nah, the basic structure and the methods of teaching remained and unchanged. Jadi dia cara mengajarnya tidak berubah, masih zaman feodal dan seterusnya misalnya. Subsequent attempts at reform have failed, telah gagal. Nah, ini adalah predikatnya, have failed, because they have not altered. Mereka tidak mengubah konsep dasarnya. Jadi tetap begitu. Jadi salah. Pengajaran itu salah dari dulu. The top-down teach and test method, in which learning is motivated. Ya, dimotivasi, bentuk ketiga. By a system, dimotivasi. Oleh sistem, rewards, memberikan penghargaan ya, dan punishments, hukuman. Rather than by curiosity or by any real desire to know. Is well designed, didesain dengan baik ya, ya. For indoctrinations and obedience, kepatuhan ya. Ya. Training but not much else. It is no, ya Ibu teruskan. Ini teksnya agak-agak resmi ya. Oke. Ini penutupnya sedikit. Oke. Rather than, nah tadi sudah, berarti it is no wonder that many of the greatest entrepreneurs, jadi tidak menjadikan sesuatu hal yang dipertanyakan ya, banyak entrepreneurs, pengusaha-pengusaha besar di dunia dan para inovator, bahkan mereka left school lebih awal ya, either left school early. Nah di sini ada predikatnya adalah left school early, lebih awal, seperti seorang penemu lampu ya, Thomas Alva Edison, or said, atau dikatakan bahwa mereka ini ya, para innovators ini, they hated school, mereka membenci sekolah bahkan ya, and learned despite it ya, mereka membenci sekolah dan mereka mempelajari apa yang ya, mereka intinya membenci sekolah, tapi mereka menjadi ilmuwan besar gitu ya. Mereka membenci sekolah, tetapi mereka menjadi ilmuwan besar. Not because of it. Nah, not because of it, like Albert Einstein. Nah, seperti apa yang dilakukan juga oleh Albert Einstein ya, saat dia menemukan relativity theory ya. Ya kan, Albert Einstein ya, relativity theory sama dengan mc kuadrat itu ya, dan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu maksudnya ya. Oke, nah sekarang Ibu coba tampilkan ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan dari teks ini. Ya. Oke, ya, sebentar ya. Tutup pintu dulu biar nggak terlalu ribet. Oke, nomor 1. Kaji latih standar 7 tadi ya. What is the topic of the text above? What is the topic of the text above? Ya. Restrictions on children's freedom at the US schools, parents' expectations on reformations in American school system, regulations for American children to stay longer at schools, doubts on effectiveness of the American school system, apakah absence of a research-based school system in the USA. Oke. Nah, topik ya, berarti yang di-highlighted, yang disoroti ya, dari awal sampai akhir paragraf. Nah, topiknya. Oke. Maka di sini kita lihat ya, pembatasan ini ya, restriction, pembatasan kebebasan anak-anak di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Harapan orang tua on the formation American school system. Nah, tadi dari paragraf 1 sudah muncul keraguan-raguan ya. Nah, ini memang tentang American school system, antara B dengan D berpeluangnya di sini. Antara B dengan D ya, B D.
kalau A, C, E itu sebagai supporting sentence. Ya, jadi A, C, dan E ini bukan topik layaknya dia, tapi dia sebagai supporting sentence. Jadi dia agak melemah. Kalau B dan D bisa sebagai topik, ya. Nah, disebutkan bahwa bukan hanya parents saja yang berharap, kan society juga, kan masyarakat juga begitu, ya. Masyarakat juga, bukan hanya parents saja. Walaupun parents itu bagian dari society begitu ya, maka kita memilih bagian yang D di sini. Adanya keraguan-raguan dalam keefektivitasan sistem-sistem sekolah di negara Amerika Serikat ya. Memang antara B dengan D Ibu sampaikan kuatnya, tapi di sini disebutkan bahwa bukan hanya parents saja yang expectation-nya, tapi kan masyarakat juga secara meluas. Kemudian students juga seperti itu ya, maka kita memilih nomor 1 adalah delta ya. Dari paragraf 1 sampai berikutnya sudah mengarah kepada keraguan-raguan tadi ya. Nomor 2 ya, what is the purpose of the text? The purpose of the text is ya, nah the purpose of the text is, nah kita lihat di sini ya, untuk mendiskusikan, untuk mengingatkan, untuk menyampaikan, untuk mereview, atau untuk mendeskripsikan. Nomor 2 ini ya. Nah, maka di sini kalau dipanjangkan kalimatnya, ya kalau diteruskan kalimatnya, the purpose of the text is to bla 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 gitu ya. Makanya dia to infinitive semua. Tekankan kepada kata kerja di awal opsi ya nak ya. Mendiskusikan, mengingatkan, menyampaikan, mereview, mendeskripsikan. Maka nomor 2 jawabannya adalah to remind American parents that the formal school is basically a product of culture. Di teks ini ya. Nah, yang betul adalah yang B ya. Nah, kalau sudah ada that, munculkan lagi subjeknya. The formal school subject is di sini adalah bagian predikatnya. Ya. To remind, ditujukan kepada American parents bahwa sekolah formal ya pada dasarnya itu adalah produk dari budaya, bukan produk research gitu maksudnya ya. Oke, jadi bukan yang A, mendiskusikan jika sistem sekolah Amerika is truly effective to educate, kan belum efektif yang A, kan dia belum efektif dikaitkan dengan nomor 1. Yang C, to tell the readers that formal schools in the USA have been constantly developed, sudah dikembangkan dengan waktu yang lama. Tidak disebutkan tadi ya. To review how compulsory education, bagaimana pendidikan wajib in the USA, ini bukan is ya, ini in. Ini in ya. Oke, saya buat ini dulu, disalahkan. Ini dibetulkan dulu. In the USA has met parents' expectations, kan belum menjadi harapan orang tua. Salah ya. To describe how American children learn at school in the real life settings. Mendeskripsikan how children learn at school in the real life settings. Itu kan supporting sentence saja ya untuk ACE. Ya, Ibu teruskan. Nomor 3. Ya, maaf ya nak ya. Which of the following is closest in meaning to the word of columns? Ya, jelas nomor 3 ini ya, keraguan-raguan. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang E ya, doubts. Ya, beliefs kepercayaan ya, request permintaan, remarks menandai penandaan, views pandangan atau opini ya. Jadi itu columns itu keraguan-raguan ya, doubtful itu berarti adjektifnya, ini adalah kata bendanya ya, keraguan-raguan. Next. Nomor 4. Many parents do have columns about how well schools are performing. Ya. Maka yang ditanyakan, yang di-underline-nya adalah rigorous test. The underlined word means, ya, maka nomor 4 jawabannya adalah yang A ya, careful and detailed. Nah, ini rigorous itu ya bukan bentuk tesnya itu pilihan ganda. Ya, kalau pilihan ganda bukan rigorous test. Karena dia ada pilihan. Jadi dia yang sifatnya esai gitu ya. Sifatnya esai. Jadi careful, berhati-hati dalam menjawabnya, and detailed, memberikan informasi yang rinci terhadap bacaan, terhadap jawaban ya. Careful and detailed. Jadi dia hati-hati menjawabnya dan dia rinci. Jadi ada tidak, kalau pilihan ganda kan langsung jawab A misalnya. Ya, B jawaban yang benarnya. Ini tidak. Jadi dia detail, rinci jawabannya, memberikan
penjelasan yang runtun ya. Oke, jadi bukan difficult effective, bukan easy and accurate. Ya, accurate itu teliti ya. Kalau ada kata accurate itu teliti, bukan complicated and integrated. Ya, complicated itu rumit, integrated menyatu ya. Komprehensif, meluas, inovatif, hal yang baru. Jadi yang betul adalah careful and detailed dalam menjawab rigorous test itu. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 5. Ya. Oke. Subsequent attempts at reform have failed. Nah, maka predikatnya di sini adalah have failed. Ya, ini adalah predikatnya. Have bentuk ketiga ya, have failed because they have not altered. Nah, ya, ada because lagi. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan s sekalian ya, sama dengan is. Ya, karena munculkan subjek lagi ya. Subjek lagi, have not altered di sini adalah bagian predikatnya. Ya, ini adalah bagian predikatnya ya, berarti yang di underline adalah altered, mengubah ya. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang cacing ya, changed ya. Nah, ini bentuk ketiga semua. Kalau prepared, mempersiapkan, proposed, mengusulkan, berarti ini kata kerja bentuk ketiga semua ya. Kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, semuanya kata kerja bentuk ketiga ya. Kalau perform, menampilkan, attempted itu mengusahakan dengan rajinnya, jadi ini sama dengan tried hard ya, mencoba ya, mencoba dengan rajinnya, itu attempted. Maka nomor 5 jawabannya adalah change, mengubah. Iya. Berikutnya teks yang kedua ya nak ya. Ya. Ya, karena tadi terhambat di awal berarti kita berakhir jam 5 ya nak ya. Nggak apa-apa. Ya, nanti sedikit menunggu yang sesi berikutnya. Iya. Makanya tadi waktu kapan tuh toolbarnya nggak muncul, saya mau siap-siap online nggak muncul toolbarnya, aduh udah telepon nih untuk pengganti ya. Nah tadi itu masalah belum listrik sempat putus, sempat jepret apa sih istilahnya tuh. Nah oke, questions 6 to 11 are based on this reading text. Nah ini predikatnya ya dari instruksi ya. Nah kita lihat. Ini P1-nya. Oke. Kalimat sepanjang ini dari kata the process sampai the other, predikatnya di sini ya, Nak ya. Nah, ini predikatnya. Have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi predikat dari kalimat itu ya adalah have created. Jauh ya. Nah, ya jadi untuk membatasi subjek dan bagian predikat ya ada batas seperti am, is, are. Ya, ini ya yang membatasinya gitu. Ini masih subjek. Nah, ini sudah predikat nih. Nah, kalau ada was atau were. Nah, kalau ada have atau has. Ya, ada had. Ya. Kalau ada models auxiliary ya, could, should. Nah, yang membatasinya. Nah, ini masih dia masuk sebagai predikat. Ada must, nah dan seterusnya di sini, ya. Nah, di sini ada have, berarti itu yang membatasinya. Jadi membincangkan apa? Berarti subjeknya adalah yang berwarna hijau ini. Nah, yang berwarna hijau ya, Nak ya, di sini. Wih, panjang ini ya. Nah, ini yang berwarna hijau. Proses pemanasan global dan rusaknya alam dikarenakan kebakaran liar gitu ya. Nah, have created telah menciptakan a deadly cycle in which one constantly contributes to the other. Berarti sampai predikat aja nih, ya nggak usah sampai di kanan created itu apa? Nah itu sebagai objek dia ya, bisa juga objek, bisa juga complement. Nah seperti itu. Nah jadi proses pemanasan global dan rusaknya alam dikarenakan kebakaran liar. Nah predikatnya have created tadi di sini, ya. Oke. Forest fires and global warming. Berikutnya predikatnya have created, sama juga a dangerous relationship. Nah ya. Berarti kalau dipasifkan, a dangerous relationship has been created by forest fire and global warming. Kalau dia dibalik, kan boleh-boleh saja ya. Mungkin lo nggak mau predikatnya aktif, mau predikatnya pasif, tinggal dibalik saja. A dangerous relationship has been created by forest fire and global warming. Ya, berikutnya, the link between these two forces has become. Predikatnya has become. Ya, di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, has become clear in recent years, tahun-tahun belakangan ini. Berikutnya, as the climate, ya karena iklim, nah predikatnya adalah becomes.
warmer, forest will become, nah hutan-hutan will become akan menjadi, hutan itu mengering ya, drier. Spawning berdampak kepada ya the perfect environment for fires ya, lingkungan itu rusak dikarenakan dia terbakar. Dikarenakan dia terbakar ya, karena ya fire itu kan api, berarti terbakar. In addition, nah ini juga ada konektor ya nak ya, sembari kita sambil mengingat-ingat konektor, karena ya jelang UTBK ini apalagi bahasa Inggris itu keluar dari kelompok TPS ya, kita siap-siap saja. Yang agak kencangnya itu ya kepada models auxiliary kita siapkan juga agak kuat. Kemudian kita siapkan juga mengarah kepada penggunaan konektor atau conjunctions atau kata hubung. In addition itu ya sama dengan moreover, ya sama dengan moreover, ya sama dengan furthermore, ya. Oke, sama dengan besides ya, untuk menggabungkan dua kalimat yang sifatnya menambah ya. Nah, sebagai tambahan karena forest fire, karena kebakaran hutan itu predikatnya adalah continue and gain. Nah, ini predikatnya. Terus menerus dan memperoleh intensitasnya, the trees, nah rilis ini adalah predikatnya. Pohon-pohon melepaskan lebih banyak karbon ke atmosfer yang berkontribusi kepada efek rumah kaca. Oleh karena itu mengakibatkan, nah ini juga predikatnya ya. Ya ini kan kalimat majemuk bertingkat, jadi predikat itu banyak begitu ya, apalagi ini long sentence ya. Oleh karena itu ada therefore ya, cause effect ya. Therefore oleh karena itu mengakibatkan pemanasan global. Itu paragraf 1. Kita pindah ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, Ibu ambil dulu. Oh, oke. Ya, ini. Iya. The increase in forest fires. Mana predikatnya? Betul. Predikatnya adalah can now be seen. Betul sekali. Nah, ini predikatnya. Ya, karena ketemu can kita. Nah, berarti predikatnya adalah can now be seen. Sekarang dapat terlihat atau dapat dilihat sebagai faktor which contributes to global warming. Berarti forest fire-nya. Nah, ya, berikutnya. The trees in the carbon cycle are labeled. Ini predikatnya, Nak. Ya, are labeled. Bentuk ketiga ya. Ya. Dinamai, boleh ya, pasif ya, dinamai a sink or a store for carbon. Tenggelam ya, atau tempat menyimpan karbon. The ability of trees to store carbon dioxide. Predikatnya adalah has helped. Nah, di bentuk ketiga ya. Telah membantu mengurangi jumlah CO2 yang dipompakan ya, is pumped into. Ini juga pasif ya. Ya. Into the atmosphere. But now that more trees are being burned. Nah, ini kan predikat yang berikutnya. Banyak pohon-pohon tuh terbakar. Ya, karena meningkatnya kebakaran hutan. Ya, meningkatnya kebakaran hutan. This stored carbon is being released, dilepaskan. And CO2 become parts of the greenhouse gas. Dan CO2 menjadi bagian dari gas rumah kaca yang mengendalikan efek rumah kaca. Ya, oke, berikutnya. So, ya ini adalah konektor ya. So, cause effect. Maka jadi sehingga itu sama dengan das ya Ibu, tidak bosan-bosannya ya terus mengulang ya, therefore oke, so does therefore, consequently, iya sama saja, consequently, kemudian as a result ya, sebagai akibatnya. So we believe that extra bias intensify ya, predikatnya believe ya. Oke. Kalau ada that, munculkan lagi subjeknya. Extra bias, ini subjeknya. Intensify ini adalah predikatnya. Intensify global warming. Furthermore, yang tadi ya, terlebih pula, selain itu, karbon itu dilepaskan. Pasif ya, is released. Dilepaskan. In the decomposition of the trees after the fire. Berikutnya, is predikatnya. There is no doubt, tidak ada keraguan lagi bahwa that global warming. Nah, predikatnya, subjeknya dulu setelah that itu, global warming and forest fire, ini subjeknya, are linked, ini predikatnya, ya dihubungkan kepada meningkatnya suhu ya atau temperatur, ya. Jadi dampaknya ya kepada meningkatnya suhu bumi, meningkatnya suhu bumi misalnya, maksud dari kalimat tersebut, ya. Oke, ya. Berikutnya paragraf yang ketiga, Ibu ambil lagi ini terpotong PDF-nya. Ya, paragraf yang ketiga. Ya.
Ini adalah paragraf yang ketiga, P3. Untuk teks yang kedua. Global warming, ini predikatnya, ya, pemanasan global. Nah, tadi dia diterangkan oleh dia satu persatu. Tadi paragraf kedua forest fire yang diterangkan dia, yang dieksplanasi oleh dia, yang dijelaskan oleh dia. Kemudian paragraf ketiga yang diterangkannya adalah global warmingnya. Padahal itu saja kan dari awalnya nggak diulang-ulangi lagi oleh dia. Terus-terusan itu yang diulang. Oke, sekarang kita lihat. Adalah sebuah proses which has been occurring, yang sudah terjadi. Occurring ini happening ya. Ya, for years, selama bertahun-tahun. And whose effects have been more intensively felt. Dan dampaknya sudah dirasakan secara meluas by all of living creatures, oleh semua makhluk hidup. Ya, predikat ini anak ya, have been more intensively felt. Pasif ya, ada been, ada bentuk ketiga, jadi dirasakan secara lebih meluas oleh semua makhluk hidup. Ya, not only humans, but also plants and animals. Berikutnya, forest fire have also been recorded. Nah, ini kan, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Berarti pasif ya, ini predikatnya. Juga sudah dicatat selama bertahun-tahun, tercatat selama bertahun-tahun, kebakaran hutan. But, as mentioned, seperti yang disebutkan, ada juga menyebutkan kebakaran itu adalah sebuah proses alam, katanya. Ya, nah di sini ada juga yang menyebutkan, oh wajar saja terbakar, suhu bumi kan panas. Jadi itu adalah sebuah proses alam. Oleh karena itu, ya, therefore it would be reasonable, sangat beralasan sekali, to attack global warming first. Yang pertama adalah bagaimana menghentikan global warming ini. Kita lawan dia. Much work has been done. Predikatnya adalah has been done already. Ini predikatnya. Berarti dia banyak usaha sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, to solve this problem. Some plans to reduce greenhouse gas emissions. Beberapa rencana ya mengurangi emisi gas rumah kaca seperti Kyoto Protocol. Ini predikatnya di sini ya. Oke, ini predikatnya jauh di bawah. Ya, sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun, tapi nanti ditanyakan dia bold dan italic, tapi mereka have stolen. Nah, ini predikatnya. Nah, ini bentuk ketiga, aktif ya, telah menunjukkan little results. Hasilnya itu sedikit. Nah, apa yang hasil sedikit? Kyoto Protocol tersebut. Jadi ada rencana, mungkin proyek ini menanam hutan lagi, ya, menanam sekian juta pohon hutan misalnya. Nah, seperti itu. Ya, maka jawabannya adalah predikat, but they have shown little results. Ya, paragraf yang ketiga. Berikutnya, Ibu munculkan paragraf ke-4 dan 5 sekaligus. Ya. Ya. Paragraf 4 dan paragraf 5. Ibu tandai dulu. Ini adalah paragraf ke-4, ini adalah paragraf yang kelima. Some experts who care about global warming. Nah, predikatnya ini, say. Nah, ini. Ya, oke, cara melihatnya. Nah, karena ada date clause-nya ya, ada date. Nah, oke. Berarti subjeknya adalah some experts who care about global warming. Ini adalah subjeknya. Mengatakan bahwa kalau ada date, munculkan lagi subjek predikat. Kalau ada date, munculkan lagi subjek predikatnya. Nah, berarti subjeknya the solutions. Nah, ya, the solution subjeknya. Mana predikatnya? Must start. Nah, ini predikatnya. Ya. Nah, jadi date clause itu kalau ada date, ada subjek lagi di kanannya. Ada predikat lagi di kanannya. Itu date clause, anak kalimat, ya. Sementara predikat yang utamanya, predikat yang gedenya adalah say gitu. Nah, terus ada anak kalimat, ya. Nah, jadi banyak beberapa ahli yang peduli kepada global warming mengatakan bahwa solusi-solusi itu harus mulai dari rumah. Apa saja solusi yang ditawarkan oleh para ahli? People who suffer from immediate effect global warming, nah mana predikatnya? Must realize, harus menyadari. Ya, orang yang terdampak efek global warming harus menyadari kegiatan harian mereka berkontribusi kepada perubahan iklim. Ya kan? Kegiatan harian kita itu berkontribusi kepada perubahan iklim. Tapi mengurangi apa yang disebut carbon footprint ya tidaklah sulit katanya ya. Nah, reducing what is called carbon footprint, predikatnya ini, is not difficult. It can be as easy as buying an energy efficient appliance. Predikatnya ini ya. Oke. As easy as buying an energy
Jadi katanya kurangi dong carbon footprint-nya. Kurangi pemakaian vehicles, kendaraan katanya ya. Nah, jadi sama semudah kita membeli alat-alat rumah tangga yang hemat listrik. Nah, itu maksudnya buying an energy efficient appliance. Jadi membeli peralatan yang hemat listrik. Misalnya membeli televisi set, TV set itu hemat listrik. Membeli lampu hemat listrik, membeli kulkas hemat listrik, misalnya refrigerator, itu katanya ya sarannya. Or switching atau matikan lampu dalam ruangan-ruangan which are not being used, yang ketika ruangan itu ya tidak sedang dipakai, matikan lampunya, switching the lights off. Nah, itu sarannya. Ya. Nah, itu paragraf yang keempat. Paragraf yang kelima apa? Kita lihat. Leadership from ordinary people, predikatnya adalah is. Is what it will take to fight. Ini L-nya dibuang ya, ini kan terbang ya. L-nya dibuang ya, fight saja ya. To fight against global warming. People must educate. Nah, ya harus mendidik ya. Mengajari, memberitahu each other on these harmful effects and make them known, dan membuat mereka tahu. But this process will continue. Nah, predikatnya ini anak ya. Nah, kenapa? Karena ketemu will, pintar. Nah, sekarang udah bisa ya. Mana batas subjek dengan predikat? Sudah bisa ya. Kita sedikit-sedikit saja karena nanti kuncinya di situ. Muaranya di situ nanti. Oh iya ya. Dalam menjawab juga larinya ke situ-situ lagi nanti. Takutnya ada soal ya grammar yang keluar ya. Makanya saya mengeluarkan di soal tryout kemarin tambahan yang 5 itu mengisi titik-titik, fill in the blank spaces kan yang pada soal tryout kapan ya? Oh nanti ya untuk minggu ini ya. Nah, jadi saya teks yang tambahan yang 5 itu kan biasanya 15 ya. Yang tambahan 5 itu fill in the blank spaces tapi larinya ke grammatical functions gitu. Nah, jadi harus bisa memilah-milah mana subjek, mana predikat, mana bagian yang kita isi. Nah, seperti itu ya. Jadi this prosesnya adalah subjek. Will continue-nya itu adalah bagian predikatnya di sini ya. Karena ketemu will, ketemu modality-nya, kata kerja modelsnya ya. Will continue to damage forest around the world. Nah, jadi tapi proses ini akan terus-menerus merusak hutan di dunia unless. Nah, unless ini sama dengan if not. Nah, if not. Oke. Jika sesuatu tidak dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca. Oke, unless ya. Nah, berarti sama saja dengan something ya, if something is not done. Sama kan? If something is not done. Jadi kalau Ibu Gia tulis if something is not done sama dengan unless something is done to reduce. Nah, jika sesuatu tidak dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca. Oke, saya perjelas sedikit unless-nya, takutnya salah paham. Ada unless tadi nah ya di kalimat terakhir. Nah, ini juga sempat ada menggunakan unless ini. Saya lupa tahun berapa, dari soal teks juga, ya. Nah, jadi menyambungkan bila ada kalimat menggunakan unless ini. Oke. Ya, sudah diam, nggak bunyi lagi ketok-ketoknya. Ya. Maaf terganggu ya, Nak ya. Oke. Nah, Ibu menjelaskan unless ya sedikit. Nah, unless. Unless ini sama dengan ya if not. Oke. Yang berarti jika tidak. Nah, jika tidak ya. Digunakan dalam kalimat pengandaian. Kondisional. Makanya dia sangat mudah muncul di dalam soal teks. Mudah dia muncul karena dia elit gitu ya. Iya, unless ini. Sama saja dengan if tapi dia yang not-nya. Conditional sentence, kalimat pengandaian ya. Bisa muncul Nah, bisa muncul pada tipe 1, 2 dan 3 ya. Oke. Karena yang paling elit itu tipe 3. Boleh, kita munculkan dulu tipe 3 ya. Nah, nanti sama saja tinggal di divide saja. Mana yang tipe 2 dan seterusnya, tipe 3. Oke. Unless ini muncul pada anak kalimat. Unless ini, oke, Ibu tuliskan di sini. Muncul pada anak kalimat ya, Nak ya. Muncul pada anak kalimat, bukan pada induk kalimatnya, bukan pada main clause-nya, tapi pada if clause-nya. Unless ini. Nah, misalnya begini. Nah, unless ya. Unless I had studied hard. Unless I had studied hard, I couldn't, negatif ya, I couldn't have answered
the exam. Ya, the test sama saja. Oke. Nah, unless ini. Anak kalimat. I couldn't have answered di situ sebagai induknya. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau ada unless, di sini jangan ada not. Tidak boleh ada not. Karena unless itu sudah if not, nanti not, tidak bisa dia. Jangan ada not-nya. Nah, ini tipe 3 ya. Had yang diikuti bentuk ketiga. Tapi dia negatif gitu. Karena sama saja kalau saya menyebut if, kalau saya menuliskan if I had not studied, if I had not studied hard. Sama saja kan? Di sini ada if not, sama ya nak ya. If not ya. Jadi if I had not studied hard sama dengan unless I had studied hard, sama. Kalau yang di atas pakai if not, kalau yang di bawah pakai unless. Nah, kalau agak dikuatkan sedikit ya. Berarti jika aku tidak belajar rajin, aku tidak dapat menjawab tes itu. Nah, ini main clause-nya. Ini induk kalimatnya. Kita menggunakan model perfect ya. Nah, ini kan model past yang model kedua, kita pakai have, ini kata kerja bentuk ketiga. Nah, sekarang faktanya atau means-nya. Means-nya dari kalimat ini adalah karena dia negatif, ternyata aku belajar rajin. Jadi nah dibalik dia ya. I studied hard. I studied hard, ya. So, boleh therefore juga boleh. Therefore, so atau thus boleh. I could answer, ya. I could answer the test, ya. Nah, seperti ini. I studied hard so I could answer the test. Tinggal dibalik. Nah, jadi apa yang ingin ditekankan bila ada unless ini? Kalau ada unless, jangan ada not pada predikatnya. Jadi kalau anak-anak 3281 ini ya, SCC 3281 kalau menuliskan unless I do not have money, salah. Unless I did not have money, salah. Unless I have not, nah itu salah. Jadi jangan ada not-nya. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, karena dia negatif, maka sama dengan positif. Kenyataannya, I studied hard, jadi I could answer the test. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat 6 sampai 10 pertanyaan yang tadi. Oke, nomor 6. Jadi itu Ibu menguatkan unless tadi ya supaya ini paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Yang mau bertanya dulu boleh, silakan. Ada nak pertanyaan? Belum ya? Oke, Ibu teruskan dulu ya. Belum ada pertanyaan. Ibu teruskan dulu ke nomor 6. What is the topic of the text? Nomor 6. Ya. Yang diomongkan dari paragraf 1 sampai paragraf kelima adalah global warming dan forest fire. Minimal global warming dan forest fire itu harus ada pada opsi. Yang A ada lumayan, yang B ada ya global warming, lumayan lah global warmingnya ada. Yang C tidak ada sama sekali, berarti yang C tidak berpeluang. Global warmingnya tidak ada, forest fire-nya tidak ada, yang C sangat tidak berpeluang. Yang D ada tuh global warming and fire, simpan dulu. Yang E global warming ada ya, global warming 1. Oke. Sekarang yang tidak sama sekali adalah yang C. Oke. Ibu jawab dulu yang nomor 6 adalah yang A ya. Oke. Yang A. Oke. Kenapa yang E? Efek pemanasan global pada peradaban manusia, tidak menyinggung civilization tadi dia. Peradaban tidak disinggung oleh dia. Kemudian yang D, efek rumah kaca sebagai penyebab ya, penyebab global warming and fires. Kebakaran. Kebakaran apa ini? Masih dipertanyakan. Salah ya. Oke. Berikutnya yang B, the process of global warming and the destructive nature. Kenapa tidak yang B? Nature, kerusakan alam, rusaknya alam. Nature apa ini? Apakah ini lake? Berarti masih luas ya, bisa lake, bisa sea, ya kan? Sea, laut. Nah, jadi masih luas. Jadi antara A dan B agak dekat ini. Sementara dia adalah global warming and forest fire sebagai faktor-faktor yang berkontribusi kepada meningkatnya suhu, ya. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang A. Jadi kenapa tidak yang B? Kalau C, D, E tadi, kalau C sudah sama sekali tidak menjadi pilihan. Yang D, E juga tidak. Nah, kenapa tidak B gitu kan ya? Rusaknya alam. Alam apa ini? Sementara yang diomongkan adalah hutan, bukan apa nih, lake, bukan danau, bukan laut, gitu ya. 6 alfa. Berikutnya 7. Ya. 7.
It is implied in the text that, ya, diimplisitkan. Mana predikatnya? Is implied. Ini kan? Ya, pasif ya, diimplisitkan di dalam teks bahwa kalau ada that, munculkan lagi di kanannya. Munculkan lagi subjek, it's, nah, keklik tadi ya, maaf, nah. It's ini nih. Ya. Nah, sensitif dia ya. Perangkat di sini. Iya. Oke. Munculkan lagi subjek dan predikat. Oke. Mana predikatnya? Can comfortably survive. Can comfortably survive. Mana predikatnya? Increases. Ya. Mana predikatnya? Can only be stopped. Hanya dapat dihentikan. Pasif. Mana predikatnya? Has been well introduced. Telah diperkenalkan dengan baik. Mana predikatnya? Must be actively involved. Sudah dilibatkan secara aktif. Jadi banyak pasif ya. CDE ini predikatnya pasif. Ya, CDE pasif. Maka nomor 7 yang betul adalah yang elang ya. Ya, semua orang harus dilibatkan secara aktif ya dalam mengamankan bumi dari kerusakan tersebut ya. All people must be actively involved. Pasif ya. Ada be, ada kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi harus dilibatkan secara aktif. Harus dilibatkan secara aktif. Ya, yang lainnya bukan. Orang-orang dapat bertahan hidup dengan nyaman meskipun bumi itu sangat panas, tidak. Sejumlah ilmuwan, tidak ilmuannya yang disorot, ya, implied-nya. Kemudian temperatur meningkat dari bumi hanya dapat dihentikan oleh para pakar yang cerdas, tidak, ya. Kemudian education of the dangers of global warming, jadi pendidikan bahaya dari global warming telah diperkenalkan dengan baik, tidak, ke situ larinya. Ya, implied-nya adalah yang elang, mengajak, ini kan persuasive text ya. Mengajak, ayo dong katanya, jangan menebang pohon di hutan, misalnya ya, dan seterusnya. Nomor 8 ya nak ya, oke. The text mentions all of the following. Ya, mana predikatnya sayang kok? Di sini predikatnya adalah mentions. Nah, ini adalah bagian predikatnya. Ya, kecuali. Nah, yang tidak ada kita dapat informasi dari teks ini, yang tidak ada sama sekali adalah yang delta. Ya, the site. The site ini tempat ini. The site ini tempat ya. Ini adalah place. Tidak ada sama sekali. Yang lainnya ada. Faktor-faktor yang berkontribusi tadi ada global warming, forest fire. Solusinya ada di paragraf keempat dan paragraf kelima. The education-nya ada di paragraf terakhir. The effects of forest fire-nya ada di paragraf kedua. Nah, jadi yang tidak ada adalah the place-nya, tempatnya. Di mana diceritakan teks ini? Di benua mana ini kejadian yang tadi teksnya? Benua Amerika kah? Di benua Afrika kah? Di benua Asia kah? Tidak jelas. Ya, tidak disebutkan. Ya, jadi masih sifatnya umum. Jadi tempat di dalam teks itu terjadi tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya. Nomor 9. Oke. The purpose of the text is to, ya, tujuan dari teks yang kita baca tadi, predikatnya mana? Is. Nah, sudah bisa sekarang ya menentukan predikatnya. Ya, ini P-nya adalah untuk, ya. Nah, tekankan kepada kata kerja di awal opsi ya nak ya. Melaporkan, membujuk, mengajak, mendiskusikan, memperdebatkan boleh, membandingkan, mendeskripsikan. Maka nomor 9 jawabannya adalah jelas itu persuasive text ya. Mengajak pembaca, ayo dong kita hentikan, kita lawan ini ya. Nah, kita lawan katanya the world rising temperature, meningkatnya suhu bumi ini kita lawan. Berarti global warming kita lawan, forest fire juga kita lawan ya. Oke, jadi yang B karena dia persuasive text ya. Persuasive text itu kan mengajak, membujuk pembaca, dan seterusnya. Gitu kan ya. Oke. Nomor 10 dan nomor 11. Ya, the pronoun they, the last sentence pada paragraf ketiga, boleh Ibu munculkan lagi, biar jelas. Ambil ke atas. Mana sih yang tadi? They, oh ini. Paragraf ketiga kan ada yang bold, italic tadi ya. Siap. Sini. Iya. Nah, but they have shown little results. Tapi mereka telah menunjukkan hasil yang sedikit. Hasil yang sedikit ya. Maka nomor 10 jawabannya adalah ya some plans, beberapa rencana ya. Nomor 10. Jadi lihatnya mundur ya, berarti yang ini kan. Nah, lihatnya mundur. Nah, jangan ke depannya they. Jangan ke depan they, lihatnya mundur karena ini disebut dengan reference atau kata rujukan. Reference ya. Ini berjenis soal reference ya. Reference, nah ini juga lumayan populer, ini di soal teks ya, kata rujukan ini it refers to, does
misalnya they refers to, he refers to, itu mudah ya. 11. Which of the following is, predikatnya is closest in meaning, makna yang paling dekat to the word decomposition. Decomposition ini ada penguraian ya. Nah, penguraian. Jadi jawabannya adalah penguraian karena bakteri udara, penguraian karena bakteri dalam tanah, misalnya seperti itu. Maka nomor 11 jawabannya adalah yang cacing ya. Kalau development, perkembangan, destruction, kerusakan, kehancuran. Depletion ini habis. Diversity, keragaman. Nah, jadi ini semuanya kata benda ya, Nak ya. Setiap ada ion, nah itu dia kata benda. Collection, ion ya. Innovation, nah education, evaluation, kan ion semua belakangnya. Maka dia akan membentuk kata benda ya, Nak ya. Nah, seperti itu. Di sini ada kata benda semuanya. Kalau ada mem juga kata benda. Ya. Nah, kalau ada y juga kata benda. Nah, diversity, recovery gitu dan seterusnya. Ya, kalau development, perkembangan, destruction, kerusakan, depletion itu habis, diversity, keragaman. Nah, deteriorations ini adalah ya proses penguraian yang terjadi dalam tanah misalnya, mengurai, dia terurai. Jadi daun-daun yang kita tanam di dalam tanah itu bisa menjadi pupuk. Nah, itu namanya deteriorations, yang menjadi pupuk dan seterusnya. Ya, 11 cacing. Berikutnya teks yang ketiga. Iya, teks yang ketiga. Iya. Oke, kita lihat untuk pertanyaan nomor 12 dan 15. Ya. Ya, kita lihat. Questions 12 and 15 are based on this reading text. Ya. Often people use the term personality as an easy way of explaining a person's behavior. Ya. Nah, berarti mana predikatnya sayangku? Betul, yaitu use. Nah, ini predikatnya. Ya, mudah kan? Jadi predikat itu selain M is are tadi boleh juga batas subjek dengan predikat itu ada kata, kerja, bentuk. Bentuk satu ada penambahan s atau is, ada kata kerja bentuk kedua, itu ciri khas dari predikat ya. Ada kalau dia negatif, nah boleh don't ya, doesn't itu menandakan dia predikat juga, tapi predikatnya adalah negatif bentuk satu. Kemudian ada didn't lagi kalau dia negatif gitu ya, Nak ya. Nah, ini didn't plus verb satu dan seterusnya. Ya, nah, berarti ini adalah use predikatnya. Sering orang menggunakan istilah personality as an easy way of explaining a person's behavior, sebagai cara yang mudah ya, istilah kepribadian ya, sebagai cara yang mudah untuk menerangkan a person's behavior, perilaku seseorang. Someone says, predikatnya says ya. Kalau ada that, munculkan lagi subjeknya, predikatnya ya. She is a good saleswoman because she is an extrovert. Or her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality. Ya, oke, because he is an extrovert. Nah, pamannya dia sulit berdiskusi karena pamannya itu mempunyai kepribadian yang otoriter. Ya, actually sesungguhnya the concept of personality, mana predikatnya, does not explain, tidak menerangkan apa-apa about the person's behavior. Instead, the concept of personality, predikatnya is a descriptive one. Itu hanya sebuah paparan saja. It relates, mana predikatnya? Relates, karena dia pakai s. Alasan apa pakai s? Karena it-nya itu adalah satu. It relates to specific behavioral traits of an individual. It describes, predikatnya describes, the individual specific adoptions to his or her cultural surroundings. Jadi dia tetap berubahnya perilaku dia akibat dari lingkungan budaya dia berdiam misalnya ya, mengikuti budayanya kan, iya misalnya. Kalau tinggal di daerah Yogyakarta misalnya, maka ada budaya Jogja dalam kepribadian dia misalnya. Tinggal di lingkungan Sunda, ada budaya Sunda yang juga ikut di dalam their personality itu. Jadi ikut juga berpengaruh ya, Nak ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, Ibu munculkan paragraf yang kedua. Ya. Paragraf kedua adalah we might define personality. Oke. Lala. Predikatnya adalah might divine. Ini ya predikatnya. We might divine. Kita mungkin mendefinisikan ya, menggunakan might ya. Nah, itu membatasinya. Oke. Personality as the basic organization of people. Oke. Kalau ada that,
Oh, ini tidak anak kalimat ya, hanya yang menentukan ya. That determines keunikan of their interactions with themselves, with other, and with the non-human aspects of their environment. The basic organization, predikatnya reverse to the structure of personality, how it is put together. Bagaimana hal tersebut ditempatkan secara bersama-sama. Pasif ya, is put. Ini bentuk ketiga. Iya, berarti dia adalah pasif ya, ditempatkan bersama-sama. And the relationships among the various parts. It concerns, predikatnya concerns, to the total physical, intellectual, and emotional structure of the individual. Oh, ini tidak titik ya. Ya, koma saja ini ya. Ya, berikutnya. Paragraf yang ke-3. Iya, 3, 4. Nah, 3, 4, nanti 5 ya. Dia pendek-pendek ini coba. Tapi lumayan panjang juga ya. Ya. Ini paragraf yang ke-3. Ini paragraf yang ke-4. Ya, kita lihat. Mana predikatnya? Determines. Ya, ini predikat. Menentukan ya. Struktur kepribadian menentukan the uniqueness of the individual's interactions. Now, two personalities are alike. Ada dua kepribadian yang dia sama. All persons have, predikatnya, their own way of interacting with themselves. Di sini ada of. Of ini adalah kata depan. Di kanannya harus diikuti dengan gerund ya. Of interacting, of studying, of learning, dan seterusnya. Of collaborating, dan seterusnya. With themselves and with their environment. And the way interact with others. Paragraf yang ke-4. Human interactions always brings about. Nah, ini predikatnya. Ya, interaksi manusia selalu membawa beberapa perubahan pada individu itu. This change, predikatnya adalah takes place very slowly. Perubahannya sangat lambat. It is generally not noticeable. Oke, pada paragraf yang ke-4. Hal tersebut pada umumnya tidak terlihat dari hari ke hari. Tidak terlihat. It is generally not noticeable. Pada umumnya tidak terlihat dari hari ke hari. Namun demikian, nevertheless sama dengan but ya. But, however, namun demikian, the personality is changing constantly, ya, charging constantly. Personalities do not all charge at the same rate. Ini predikatnya. For example, the child, anak-anak, ya, berubahnya itu sangat cepat in both physical and intellectual aspects of personality. Dan orang dewasa mungkin berubahnya sangat lambat, very slowly. However, akan tetapi, ini sama dengan but ya, nevertheless tadi. Every personality undergoes, ini berjalan, konstan, ya, gradual change as the individual interacts with others. Ya, oke, kita teruskan. Paragraf 3-4. Berikutnya, paragraf yang ke-5. Oh, sedikit lagi nak. Paragraf yang ke-5. The personality of individual, their basic organization. Predikatnya adalah is blending of. Nah, ini ya, is blending of. Ini adalah bagian predikatnya. Is blending of. Ya, blending itu kan berbaur ya. All the factors present in the particular social situations with whatever traits they inherit biologically. Ya, mereka memperlakukan. Inherit itu mewariskan. Nah, menurunkan secara biologis. Ya, dalam ilmu biologi diturunkan. This brings, hal tersebut berdampak kepada one of the age-old questions. Ada satu pertanyaan kuno yang lebih penting mana? Apakah berubahnya perilaku seseorang itu karena hereditary, keturunan, diwariskan tadi, ataukah karena lingkungan berubahnya perilaku seseorang? Begitu. Ya. Pertanyaan nomor 12. Ya. Pertanyaan nomor 12, boleh di sini. Oke. Ibu tempatkan di sini. According to the passage, the personality change happening in individual as affected. Ya. Oke. Ibu ambil lagi untuk membuktikannya. Tadi ada di paragraf sini, nak. Mana sih tadi itu? Di paragraf ke-4. Tinggal copas, tapi dengan kata yang berbeda sedikit saja. Nah, ini, nak. Nah, Ibu jawab dulu, nomor 12 itu adalah yang B ya. Ya benar ya, B ya. Oke. Dari mana? Dari sini, nak. Nah, it is generally not noticeable. Berarti kan tidak terlihat. From day to day ada di sini, from day to day-nya. Tinggal nyalin kok, tinggal ya. It is generally not noticeable. Berarti tidak terlihat, berarti cannot be seen dong, pasif. Tidak dapat dilihat. Ya kan? Sama kan? Iya. Jadi not noticeable sama dengan cannot be seen, tidak dapat dilihat. Can be observed, dapat diobservasi. Can be noticed, dapat dilihat.
cannot be expected, tidak dapat diharapkan, can be watched, dapat ditonton. Jadi semuanya pasif ya. 12, Bandung. Mudah ya, tinggal copas saja, digeser sedikit kalimatnya. Nomor 13. Nomor 14 sekaligus ada space-nya ini. 13. Nomor. Ya, kita sampai jam 5 ya, Nak ya. Karena tadi terhambat tadi itu. Ya, maklumlah emak-emak nih kadang-kadang, aduh, ada saja kendalanya itu ya. Nah, every personality changes. Nah, mana predikatnya sayangku? Changes. Ini adalah predikatnya. Ya. Ya, maka setiap kepribadian itu berubahnya bagaimana? Ini predikatnya. Karena dia every, change-nya pakai S. Ya enggak? Nah, kenapa Bu kok change-nya pakai S? Nah, secara otomatis oh iya ya, every itu kan satu, maka change-nya pakai S ya sayangku ya. Ya. Apakah Ibu jawab dulu untuk nomor 13, dia delta. Ya, gradually itu step by step. Jadi setahap demi selangkah, ya, selangkah demi selangkah atau setahap demi setahap, ya, step by step. Kalau drastically secara drastis, swiftly dengan cepat, dramatically secara dramatis, erratically itu dengan tidak melihat kebenarannya gitu ya, erratically itu. Nomor 14. According to the order the expresses, paman dia adalah seorang yang sangat sulit untuk berdiskusi, ya, karena dia mempunyai kepribadian yang otoriter, menunjukkan. Nah, maka nomor 14 yang betul yang delta ya, people's misunderstanding. Jadi ada kesalahpahaman orang terhadap perilaku si uncle tersebut. Ya, ada misunderstanding orang-orang terhadap perilakunya, ya. Jadi yang betul adalah delta. Ya, mudah-mudahan cukup sampai nomor 25 ya, Nak ya. Ya, jadi kita sampai jam 5. Pak Kus ya, karena tadi terhambat, jadi sampai jam 5 ya Pak Kus di akademik SSC. Ya, maaf. Which of the following is true about change personality? Nah, mana yang benar? Berarti predikatnya ini ya. Nah, kalau dia kalimatnya panjang pada opsi, kita berusaha menemukan mana predikat lah. Nah, seperti biasa ya. Oke. Mana predikat yang A sayangku? Mana predikatnya? Applies ya. Oke. Mana predikatnya? Oke, change ya. Iya. Mana predikatnya? Oke. Di sini predikatnya ada undergo ya, berjalan ya. Oke. Mana predikatnya? Changes ya. Oke. Mana predikatnya? Changes. Maka nomor 15 jawabannya adalah elang ya. Oke, tadi mengulangi saja dari nomor sebelumnya bahwa kepribadian itu berubahnya secara konstan. Ya. Berarti Lee ini menerangkan changes-nya itu kan, ya. Adverb itu kan menerangkan kata kerja ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kemarin yang di UTBK yang kata saya tuh kok agak dominan yang gini-gini ini. Agak dominan. Ya, seperti ini. Menggunakan modality ya. Oke, kata kerja models. Nah, ini. Oke. Ya. Di sini sebenarnya ada clue untuk kita. Ada sebenarnya clue-nya yang sudah lengkap predikatnya. Berarti yang sudah lengkap di sini adalah was. Nah, was ini ya, situasinya sudah lewat, past. Ya. Kalau dia past tense, otomatis modality-nya atau kata kerja modelsnya dia ngikut gitu. Dia ngikut ke past tense juga. Berarti can nggak bisa dong, karena dia present. May tidak bisa. Nah, jadi antara BDE yang berpeluang, antara BDE. Nah, ini menyatakan ketidakmampuan di waktu dulu, ketidakmampuan di waktu lampau. Berarti nomor 16 jawabannya adalah Bandung ya. Ketidakmampuan di waktu lampau. Ya, ketidakmampuan. Berarti kita pakai could. Play-nya tetap verb 1 ya. Nah, aku tidak dapat memainkan alat musik ini ketika aku dulu berumur 6 tahun. Mungkin sekarang bisa. Mungkin sekarang bisa. Berarti di sini adalah past inability. Ya, past inability, ketidakmampuan di waktu lampau. Nomor 17. The robber is still staying around us. Perampok masih berkeliaran di sekitar kita. He into present. Oke. I agree with you. Nah, berarti kan yang mau kita jawab di sini ya sama dengan nomor 16, yang kita isikan di situ adalah bagian predikat. Ini adalah bagian predikat yang kita isikan. Ya, berarti dia seharusnya gitu kan ya. Oke, sebelum merujuk kepada modality-nya, berarti kan si robber itu dijebloskan ke dalam penjara gitu loh. Jangan berada di sekitar penduduk, bisa dijebloskan. Berarti kan pasif. Nah, kalau pasif ya ada can, ada will, ya, ada should, apapun lah, ya. Nah, ini kan nanti tersplit. Kalau dia aktif kata kerja bentuk 1 ya. Kalau dia pasif kan kita pakai be. Be yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Supaya dia menjadi D. Nah, oke, sekarang ada B dulu. Yang A salah, yang B salah, B-nya mana?
Be put, berarti pasif. Be put, berarti yang sifatnya suggestion ya. Seharusnya dijebloskan. Nah, ini be, bentuk ketiga ya. Should be put. Put itu bentuk ketiga, dijebloskan. Should be put into sama dengan sent into. Diseret ke penjara gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya ya. Should be put ya. He should be sent into prison. Ya, berikutnya. Sama saja sih maknanya, hanya saya rubah-rubah sedikit ya. 18 19. Iya, 18 harus selesai nih. Biar habis. Oke. Ya, Rudy no longer waits for Amira to eat lunch at the cafeteria and he doesn't call her either. Nah, di sini ada clue-nya buat kita. Waits pakai S present, doesn't call present. Nah, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat. Ada yang kembarnya. B dengan C ini kembar. Should dengan auto kan kembar. Jangan dipilih. Salah dia dong. Kan bisa dua-duanya kalau begitu. Ya. Kemudian, karena dia present, waits doesn't to present, tidak mungkin dipakai could. Ya, could itu kan past. Berarti antara DE. Ya, has to not tidak ada. Has to not tidak ada. Jadi betul yang elang. Possibility. Ini untuk menyatakan kemungkinan. Possibility. Bisa may, bisa might, ya bisa could juga untuk possibility. Nah, tapi di sini konteks kalimatnya adalah karena dia present ya waktunya ya. Berarti kita menggunakan may di situ, ya mungkin tidak love dia lagi gitu ya. You have been working all day, sudah bekerja keras seharian, sepanjang hari bekerja dia, ya. Nah ini kan ada kata all day, berarti kesimpulan kita apa? Dia pasti sangat lelah, pasti kan? Nah kalau pasti kita pakai must be ya. Jadi bukan shall be, bukan can be, dapat, bukan will be, bukan seharusnya lelah, dia tidak kan? Kesimpulan kita dari kalimat ataran sebelumnya, dari kalimat sebelumnya kita itu menyimpulkan untuk predikat yang ada di sini. Wah, ini pasti lelah nih. Exhausted ini sama dengan tired. Exhausted ini sama dengan tired. Pasti ya. 19 cacing. Ya, masih ada 6 menit lagi anak ya? Iya, tadi kan Ibu telat. Gara-gara iya, permasalahan di rumahnya ya. Oke. 21. Iya, jadi Ibu harus sesuai ditambah waktunya ya Nak ya. Nah, biar kita selesai ini. Ya. Mr. Bill has, mana predikatnya sayangku? Setiap kalimat kita harus berusaha mencari predikatnya supaya lancar ya dalam menganalisis kalimat. Has, mempunyai. Nah, udah ini saja predikatnya. Nah, ya mempunyai sekian. 3 great companies, 5 rumah mewah, ya. 3 perusahaan besar, 5 rumah mewah, 7 sport cars-nya, a boat dan seterusnya. Kesimpulan kita, pasti dia sangat kaya. Jadi must, ya. Ini ada yang sama. A dengan C sama, jangan dipilih dong. D dengan E sama, jangan dipilih dong. Berarti sisanya adalah must. Itu ya. Berikutnya. Jadi might, may itu possibility, mungkin. Bisa juga sih perhaps, boleh, ya. Auto dengan should itu kan artinya ini seharusnya ya. Nah, ini digunakan untuk suggestions ya. Ini digunakan untuk suggestions dan seterusnya. Bisa juga untuk advice ya, untuk memberikan nasihat, saran dan seterusnya ya. Oke, pakai C dong kalau dia kata benar. Maaf. Pakai C ya. Kalau dia pakai S dia kata kerja. Next. I need more data about this article. Rahel might be. Mungkin ya dapat membantu kamu. Berarti yang A ya, perhaps ya. Perhaps. Bukan dapat, belum tentu dapat ya enggak. Nah, belum tentu yakin. Nah, kan mungkin. Ini will certainly, pasti salah. Ini was able juga salah. Jadi yang B, C, D, E ini adalah salah. Perhaps itu menyatakan mungkin. 21 alfa. Berikutnya, nomor 22. Ya. 22 ya nak ya. Oh, I wonder where David is. Nah, might be ini mungkin. Bagian predikat enak ya. Ini predikat ini. Nah, library adalah adverb of place ya, tempat might be. The underlined sentence means the following. Mana yang tidak mungkin? Karena ada kata except. Ya, berarti yang should ya. Nah, ini should ini bukan mungkin. Should itu seharusnya. Dia seharusnya berada di perpustakaan. Nah, sekarang kita lihat yang mungkinnya yang mana? Could be, mungkin. Nah, could itu bisa untuk mungkin. Maybe, mungkin. Perhaps, mungkin. Maybe, mungkin. Jadi yang tidak mungkin adalah should be. My English is immensely bad. Immensely ini really, ya, sangat, very. I don't understand English. Aku nggak ngerti deh sama sekali. Mana predikatnya? Don't understand English at all.
Oh, berarti menyarankan orang kedua, kamu seharusnya ikut dong kursus bahasa Inggris katanya ya. Berarti kalau untuk yang memberikan saran dari kalimat yang kita temui, yang cocoknya ini adalah menggunakan apa modelsnya gitu kan ya. Nah, kita memberikan saran bahasa Inggris dia jelek. Saya sarankan dia gitu ya. Maka 23 jawabannya adalah cacing. Ya nak ya? Should. Nah, boleh juga ought to follow. Boleh, tapi kan nggak ada ought to-nya. Nah, boleh juga had boleh juga had better follow. Ya, sama saja ya, had better. Seharusnya mengikuti gitu ya. Iya, berikutnya. Ya, 2 menit lagi ya, 24 dan 25. Ya, nanti berikutnya Bu Uyi ya. Iya, 25. Iya. Oke. Randy works. Ya, bekerja. Berarti predikatnya adalah works ya. Ya, ini. Oke, dia bekerja sebagai salesman untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia seharusnya gitu ya. Seharusnya menemukan. Jadi yang B ya. Ought to find. Bisa juga should find. Nah, yang pasif ini nggak mungkin ya. Dia akan ditemukan cara melakukan kompetisi, tidak akan ini di. Ini juga di, tidak ya. Nah, jadi dia seharusnya menemukannya. 25, clue-nya adalah doesn't have. Ini present. Nah, kepala sekolah ya bla 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 menghadiri program bahasa Inggris kami karena dia tidak mempunyai waktu luang. Berarti yang cannot ya, tidak dapat di waktu sekarang. Jadi cannot attend. Berarti predikatnya adalah cannot attend di sini sebagai predikatnya. Negatif ya. Oke. Iya. Ada yang mau bertanya, nak? Boleh, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh, maaf ya, tadi terlambat. Ya, masih ada 2 menit lagi. Silakan Mutia, Taufik, ya, Nyimas Tiara, Revaza, Anissa, nanya Anissa? Arya, Syama, Rifki. Saya udah paham, Bu. Insya Allah. Paham ya, Nak, ya? Oke, Syafariski, nanya dong. Paham, Bu. Insya Allah. Jadi ikut online lagi ya? Iya, Oke. Bu. Ya. Sandi, nanya Sandi. Rahmi nanya, ada pertanyaan Rahmi, Sandi. Silakan. Rifki Fadil. Ada, Bu. Ya, nggak ada ya. Oke. Ya. Yang lainnya barangkali Ibu tunggu, ini masih ada waktu 1 menit sebelum Bu Uyi ya. Ya. Jadi maaf nak ya, nanti tadi keterlambatan karena kemarin juga begitu, ini toolbarnya nggak muncul sama. Sudah telepon pengganti bahkan kemarin, nggak taunya toolbarnya muncul di sini. Harus di ini kayaknya apa? Laptopnya harus diperbaiki nih. Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, Ibu cukupkan ya. Sudah masuk Bu Uyi. Berikutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, tadi keterlambatan lebih kurang 15 menit ya, nak ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, bye-bye. Selamat sore, Bu. Ya. Terima kasih, Oke, Ibu Bu. Livrum ya. Oke, sama-sama Ibu Livrum ya. Oke.